I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Masara Sibuan. Saya dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan video pembelajaran kurikulum. Nah, sering kita mendengar banyak tentang kurikulum, banyak opini-opini dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa. Apa itu kurikulum dan apa itu fungsi kurikulum? Di sini saya akan menjelaskan menurut Wiggins dan MC Tigne Anshar 2015 menyatakan kurikulum pada umumnya ialah rancangan yang membuat seperangkat mata pelajaran atau yang akan diajarkan guru kepada siswa. Istilah kurikulum ini berasal dari kata kurir dan kurir, dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Berdasarkan pengertian di atas, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yakni pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Yang kedua, tujuan utamanya yaitu memperoleh ijazah. Menurut Wina Sanjaya menjelaskan, dari penelusuran konsep pada dasarnya kurikulum memiliki 3 pengertian, yakni 1. Sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, kurikulum sebagai perencanaan atau program pembelajaran. Yang kedua, kurikulum aktual ialah kurikulum nyata yang dapat dilakukan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Jika guru bisa memaksimalkan kurikulum dengan situasi yang ada, guru harus melihat kondisi sesuai apa tidak kurikulum itu diajarkan oleh siswa. Kurikulum tersembunyi yaitu kurikulum yang pada dasarnya hasil dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Banyak sekali kita lihat guru-guru yang mengajarkan tidak sesuai dengan kurikulum tersebut. Ini maka disebut kurikulum tersembunyi. Fungsi kurikulum bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru itu sangat berarti seperti ini. Guru juga berperan dalam mengaplikasikan kurikulum atau ikut berperan dalam membuat kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan peranan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis mengambang peranan yang sangat penting bagi pendidikan. Kurikulum juga memiliki peranan bagi guru, peranan bagi kepala sekolah dan siswa terutama yang menjalankan kurikulum tersebut, apalagi guru yang mengantarkan dan mengajarkan siswa sebagaimana kurikulum dijadikan pedoman oleh guru. Itu di sini peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum sebagai nilai-nilai warisan budaya yang masih dianggap relevan dengan masa kini. Yang kedua, peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Peran guru dalam kurikulum. Peran guru sebagai implementer, sebagai guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Seperti ini, guru hanya menyampaikan kurikulum yang sudah ada kepada siswa. Peran guru sebagai adapter, lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelar kurikulum dengan karakteristik dan keutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Peran guru sebagai developers. Sebagai developers, guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Guru bukan
bukan saja dapat menentukan tujuan definisi pelajaran yang akan disampaikan. Guru sebagai developers ini juga memiliki kewenangan untuk mendesain ulang kurikulum dan ikut berpartisipasi dalam pembuatan kurikulum tersebut. Di sini saya akan menjelaskan landasan kurikulum. Menurut Wina Sanjaya menyatakan ada 3 landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, psikologis, dan landasan sosioteknologi. Landasan filosofis yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis ialah pengembangan kurikulum berhubungan dengan psikologi anak-anak didik. Jika kita calon guru mau atau membuat suatu kurikulum, kita harus melihat apakah cocok kurikulum ini untuk anak-anak sekolah dasar atau anak-anak sekolah menengah atau sekolah menengah atas. Kita harus menyocokkan psikologi anak masing-masing. Psikologi belajar, pengembangan kurikulum tidak terlepas dari teori belajar. Landasan sosiologis dan teknologi. Sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik mereka berperan aktif di masyarakat. Landasan sosiologis dan teknologis ini, kita harus mempersiapkan anak-anak itu harus berperan aktif di masyarakat supaya mereka terbiasa dan ikut berperan dalam membantu masyarakat. Sejarah kurikulum. Sejarah Indonesia merdeka dan memiliki pemerintah resmi, maka segala lini kehidupan bangsa tersebut terus diperbaiki. Salah satu yakni pendidikan. Perhatian terhadap dunia pendidikan tidak terlepas dari pemberlakuan kurikulum di Indonesia. Periode prakemerdekaan. Kedatangan para penjajah seperti orang Eropa, baik Portugis maupun Belanda, ke Indonesia belum memperhatikan pentingnya pendidikan. Mereka hanya mengambil rempah-rempah saja dan apa yang bisa diambil di Indonesia. Tahun 1892, terdapat 2 macam sekolah rendah, yaitu 1. Sekolah kelas 2 untuk pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun dan pelajaran yang diprogramkan berhitung, menulis, dan membaca. Sekolah yang kedua, sekolah kelas 1 untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikan awalnya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan akhirnya 7 tahun. Pada jenjang pendidikan menengah didirikan gimnasium yang siswanya golongan ningrat atau golongan yang mampu. Masa belajar pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa Belanda, bahasa Inggris, ilmu hitung, aljabar, ilmu likus, ilmu alam atau kimia, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, dan tata buku. Setelah para pahlawan kita sudah mengalahkan para penjajah, pendidikan Indonesia telah dirubah dan memasuki periode pasca kemerdekaan. Pada tahun 1947, kurikulum 1947 lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain.
Sehingga banyak ahli menyatakan bahwa kelahiran kurikulum 1947 sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Pada tahun 1952, kurikulum ini mengalami penyempurnaan. Di dalam kurikulum 1952 ini adalah setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata di masyarakat. Kurikulum 1968. Kurikulum ini lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib membuat penilaian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung. Setiap guru harus secara detail merencanakan pelaksanaan program belajar dan mengajar. Guru harus menyusun dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran apa-apa aja yang mau diberikan, apa-apa aja yang mau disampaikan, apa-apa aja tugas yang diberikan kepada siswa. Kurikulum 1984. Kurikulum ini memiliki konsep CBSA, ialah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus memberikan pertanyaan kepada para siswa agar siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Jika kita memberikan materi terlebih dahulu, siswa akan bosan. Jika kita memberikan pertanyaan lebih dulu, siswa akan terus aktif di setiap pelajaran tersebut. Di kurikulum 1994 ini lebih menekankan upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini hanya sementara dipakai disebabkan banyak peserta didik terlalu berat untuk menjalani kurikulum tersebut. Periode reformasi. Setelah kita melewati masa-masa pasca kemerdekaan, semakin bertambahnya tiap tahun dan hari berganti, maka pemerintah mengubah kurikulum tersebut menjadi periode reformasi. Perubahan kurikulum terus berjalan seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman setelah melewati fase pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kurikulum yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau 2004. Pada tahun 2004, lahir kurikulum yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetisi peserta didik, baik secara individu maupun klasifikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006 ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuatu dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan keikhlasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang sangat fenomenal di sekitar kita, bahkan kurikulum ini sudah kita pakai di tahun 2016 sampai 2020 sampai sekarang ini. Kurikulum ini merupakan baru
baru dan kita sudah tidak menggunakan KTSP lagi. Kurikulum 2013 ini adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan siswa di dalam kelas dan meningkatkan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum kita sebagai calon guru, kita banyak para calon guru yang memakai kurikulum 2013 ini karena lebih efektif dan efisien serta membentuk karakter siswa di dalam kelas. Bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006 ini, kurikulum 2013 kita memberikan penjelasan sekitar 30% dan selebihnya siswa yang mencari sendiri 60% tersebut. Di KTSP 2006 kita memberikan penjelasan sampai 100% dan murid itu hanya mendengarkan dan menyimak saja. Dan satu lagi yang terakhir, komponen pengembangan kurikulum. Definisi komponen ialah komponen adalah bagian integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan kurikulum. Adapun komponen kurikulum, yang pertama komponen tujuan. Tujuan dalam komponen kurikulum memiliki peranan penting untuk mengarahkan semua kegiatan pembelajaran yang mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Adapun Tiller mengatakan komponen dari tubuh kurikulum yang utama yakni tujuan. Tujuan apa yang harus dicapai sekolah dan peserta didik? Yang kedua, bahan ajar. Bagaimana memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan tersebut? Kita harus memikirkan secara matang-matang bahan ajar apa yang harus kita sampaikan kepada peserta didik kita. Yang ketiga, mencapai proses belajar mengajar. Bagaimana bahan disajikan agar efektif diajarkan kepada peserta didik? Kita harus mencari cara-cara lebih efektif agar siswa itu mudah menerima pelajaran dan penjelasan dari kita. Yang keempat, evaluasi atau penilaian adalah untuk mengefektivitaskan dari proses yang dilakukan. Di sini pengertian komponen tujuan yaitu ada dua komponen tujuan, yaitu pertama, perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kita harus mereview atau melihat bagaimana kondisi di daerah tersebut dan kondisi masyarakat tersebut, apakah cocok kurikulum ini untuk kita ajarkan di daerah tersebut. Yang kedua, didasarkan pada pemikiran global yang terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofi dan nilai-nilai filosofi terutama falsafah negara. Yang kedua, komponen isi dan materi. Menurut Saylor, Alexander, and Jace mengemukakan isi kurikulum itu meliputi fakta-fakta, observasi, data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia dan pengalaman yang diatur. Menurut Ronald D. Cole mengemukakan beberapa kriteria pemilihan isi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, validitas dan signifikasi bahan subjek materi sebagai berikut. Validitas dan signifikasi bahan sebagai disiplin ilmu. Keseimbangan ruang lingkup bahan dan kedalamannya. Kesesuaian dengan kebutuhan dan minat siswa. Daya tahan atau bahan. Komponen metode dan proses. Menurut Alhamuddin menyatakan komponen metode dan proses pembelajaran perlu disusun secara sistematis dan melibatkan beberapa pakar, baik itu guru, ahli pembelajaran, dan media pembelajaran. Menurut saya di komponen metode proses ini kita harus melibatkan beberapa para ahli untuk ikut serta dalam pembentukan kurikulum tersebut, seperti guru, kepala sekolah, ataupun ahli pembelajaran, ataupun dosen pun juga bisa.
Yang keempat, komponen evaluasi. Komponen utama selanjutnya setelah merumuskan tujuan bahan ajar atau metode proses adalah evaluasi. Kita sebagai guru harus melihat hasil, kita sebagai calon guru harus melihat hasil apa yang kita capai dan melihat perkembangan peserta didik kita, apakah peserta didik kita bisa menerima pembelajaran dari kita, dan kita harus mengevaluasi dengan komponen evaluasi tersebut. Video pembelajaran saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dengan penjelasan saya dan kurang dengan kata-kata saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe ya guys.